Saya cari Tuhan, saya sembah Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, saya sembah Tuhan. Tiba-tiba Tuhan bicara sama saya, Daud. Ada apa Tuhan? Apa yang di tanganmu lakukan dengan setia. Ada plastik bekas gula di tangan saya. Tuhan, apakah aku mau jadi pemulung? Mantan paranormal dukun sakti bertobat jadi pemulung. Dan Tuhan bicara sama saya, dengan tanda salib inilah kamu akan menang. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. 12 orang miskin, 12 orang bukan keluarga bangsawan, bukan keluarga kerajaan. Mereka hanya 12 orang miskin, nelayan, pemungut cukai, dan mereka bukan siapa-siapa, bukan kalangan terpelajar. Mereka adalah para nelayan di sekitar danau Galilea. Dan apa yang terjadi? Waktu mereka ikut Yesus, yang mereka inginkan terjadi perubahan nasib atas hidup mereka. Yang diharapkan Petrus menjadi menteri, Yudas jadi menteri, semua ingin jadi pejabat semua. Kenapa? 12 orang miskin. Dan apa yang terjadi? Dan 12 orang miskin ini pun adalah 12 orang gagal. Yang pertama adalah Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Kedua, Yudas berkhianat menjual Yesus. Dan 10 rasulnya, waktu Yesus ditangkap, lari kabur semua. Artinya apa? 12 tidak ada yang benar, betul? 12 orang yang gagal. Pada waktu Yesus disalib, mereka putus asa, mereka putus pengharapan. Pada waktu Yesus bangkit, mereka punya pengharapan. Dan pada waktu Yesus menampakkan diri dan mau naik ke surga, mereka tetap bertanya, Tuhan, kapan kau memulihkan Israel? Artinya apa? Kapan kau jadi raja? Karena yang diharapkan adalah apa? Mereka menjadi para menteri. Tapi Yesus berkata, engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya. Tapi yang perlu engkau tahu, kalau kuasa itu atas kamu, kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Yudas mati bunuh diri, diganti oleh Matias. Dan apa yang terjadi? Mereka memuji, menyembah Tuhan. Waktu mereka memuji tembah Tuhan, Roh Kudus turun ke atas mereka. Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali, diubah hidupnya. Sekali khotbah, 3.000 orang bertobat. Dan Injil itu dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, seluruh dunia. Di manakah ujung bumi? Papua. Itu ujung bumi itu Papua itu, udahlah. Maka ikan banyak di Papua, ujung bumi. Ingat, dan 12 orang gagal ini hidupnya dirubah Tuhan. Dan ingat, menggoncang seluruh dunia. Dan mereka terkenal sepanjang sejarah selama 2000 tahun. Untuk menjadi terkenal 100 tahun itu susah, betul? Ini sampai 2000 tahun. Dan kisah tentang mereka, bagaimana mereka dirubah, sampai sekarang masih terdengar. Artinya apa? Bahwa mereka diubah oleh kuasa itu. Pada waktu saya bertobat percaya Tuhan Yesus, yang pertama kali saya cari adalah kuasa. Kenapa? Karena saya tahu tanpa kuasa hidup saya tidak berubah. Saya di kelas paling goblok. Sewaktu pelajaran sekolah Alkitab, yaitu homiletik, hermeneutik, tentang teknik berkhotbah, guru saya sekolah berkata, Daud, kamu khotbah bagus sekali, alangkah baiknya kalau tidak khotbah. Semua alat musik bisa pegang, tidak bisa main. Nah, waktu mimpin pujian penyembahan, waktu itu guru saya gini, Daud, semua murid kayak saya, yang paling suara hancur itu kamu. Waduh, siapa tahu nyanyi tidak bisa, khotbah tidak bisa, mungkin masih ada peluang satu, ngajar sekolah minggu. Saya ngajar sekolah minggu,
bubar. Langsung saya bingung, ini mau jadi apa? Khotbah ndak bisa, nyanyi ndak bisa, semua ndak bisa. Padahal menjelang ada hari Pentakosta, satu yang saya cari, kuasa yang pernah mengalahkan saya dulu, yaitu kuasa Roh Kudus. Waktu itu saya tanya sama kawan-kawan saya sekolah Alkitab, bagaimana supaya dipenuhi oleh Roh Kudus? Langsung mereka cerita, Roh Kudus adalah sumber dari 9 karunia. Kalau Roh Kudus itu memenuhi hidup kamu, maka 9 karunia itu ada di dalam diri kita. Yaitu apa? Karena sumber dari segala karunia itu Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada dalam diri kamu, maka 9 karunia itu ada dalam diri kamu pula. Tapi kunci untuk mengaktifkan karunia itu adalah dengan tanda mula-mula dipenuhi Roh Kudus, yaitu bahasa roh, baptisan Roh Kudus. Kamu harus mengalami kepenuhan Roh Kudus sampai kamu mengalami bahasa roh untuk mengaktifkan semua karunia. Kalau kamu mau ikut kami, saya ikut mereka. Waktu saya ikut mereka, mereka memuji menyembah Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Mereka keras sekali nyanyinya. Tiba-tiba ada bunyi ledaan. Teman saya berkata, Roh Kudus datang. Sembah dia, wah aku ya bingung. Haleluya, haleluya. Tiba-tiba lagi, kok 2 kali? Di Alkitab sekali ya? Ini 2 kali. Wah, saya penasaran itu. Saya buka mata, nggak taunya tetangga tempat sekolah teriak-teriak lempar batu bata. Wah, saya kecewa sekali tuh. Udah, turun dari situ. Gimana? Batu bata yang datang. Daud, kamu kurang rindu. Gimana ndak rindu sampai dilempar batu bata? Ikut kami. Wah, saya ikut lagi. Haleluya, haleluya. Tiba-tiba ada cahaya terang. Saya ngomong sama teman saya lagi, ada cahaya terang. Itu kemuliaan Tuhan. Sembah dia. Saya bingung. Haleluya. Kok 1 jam terang terus? Saya buka mata. Tak lihat teman saya sekolah Alkitab cekikian bawa lampu senter besar begini. Waduh, bingung ya. Saya ngomong sama mereka, gimana? Mereka ngomong lagi, kamu kurang kudus, kurang rindu. Gimana kurang rindu? Kena lampu senter juga. Ini lagi, kamu doanya seperti ini. Haleluya Yesus, lawat, curahkan, nyatakan, doa ngecek. Tak lakukan itu sampai ke seleo. Langsung mereka ngomong lagi, gimana ini sampai ke seleo? Belum ada apa-apa. Wah, gini aja. Kalau Roh Kudus datang, itu seperti aliran listrik. Mak greng, greng, greng. Loh, kalau aliran listrik mudah aja, tinggal colok aja, greng. Waduh, bingung saya. Akhirnya saya ambil keputusan sendiri. Setelah lewat 10 hari Pentakosta, tidak ada apa-apa. Saya cari Tuhan sendiri. Saya doa, kuncinya 1, rindu. Apa? Saya cari Tuhan, karena saya tahu yang bisa mengubah hidup saya hanya Roh Kudus. Yang bisa mengubah hidup para rasul adalah Roh Kudus. Saya mulai menyembah Tuhan, saya sembah Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, saya sembah Tuhan. Tiba-tiba atap hilang. Syak. Ada suara, Daud, 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 Daud. Langsung saya buka mata. Kenapa buka mata? Karena di tempat saya sekolah Alkitab banyak yang ngerjain. Kalau ada anak yang baru bertobat, datang, Tuhan ampuni dosaku. Temannya di belakang berkata apa? Sudah ku ampuni anakku. Gitu. Karena di tempat sekolah Alkitab itu yang bertobat ada, yang belum bertobat banyak. Kumpul dari satu. Makanya kalau doa makan, serahin saya pasti cepet. Kenapa? Pengalaman. Waktu doa makan di sekolah, haleluya Yesus, oh terima kasih. Buka mata hilang semua, ada. Waduh. Nah, di situ tuh, saya buka mata. Suara apa ini? Saya lihat jendela, lihat semua. Buka mata gini. Daud, 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 Daud. Jutaan manusia menantimu.
engkau akan berkhotbah. Tuhan, kalau engkau ini bicara, saya buka mata. Wah, sadar saya, itu Tuhan bener, saudara. Bukan lampu senter lagi, saudara. Atap hilang, saudara. Daud. Jutaan manusia menantimu berkhotbah. Tuhan, aku ndak bisa khotbah. Aku nyanyi ndak bisa, khotbah ndak bisa. Di kelas paling goblok. Gimana ya Tuhan? Tuhan bicara sama saya, aku tidak cari orang pandai dan tidak cari orang bodoh. Tapi aku mencari orang yang mau untuk kupakai. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, daripada tidak ada yang pakai aku, pakailah. Bangkit berdiri. Tiba-tiba ada saya aliran listrik, swas. Mulut saya bahasa roh, bahasa Cina, bahasa Inggris, bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Kalau kita kepenuhan Roh Kudus, pikiran ini sadar. Pak, kalau enggak sadar gimana? Kesurupan. Yang dipenuhi Roh Kudus itu sadar. Wah, tangan saya gerak. Di situ ada api yang menyala dalam diri saya. Api yang menyala, langsung gerak ini. Wah, itu saya penuh Roh Kudus. Saya keluar dari ruangan itu. Setelah dipenuhi Roh Kudus, bingung cara ngalirkannya gimana. Langsung saya konseling sama teman saya sekolah Alkitab. Gimana supaya kuasa itu bekerja? Langsung dia ngomong gini, kalau Roh Kudus ada dalam diri kamu, maka 9 karunia itu ada dalam diri kamu pula. Untuk menanti, untuk diaktifkan. Dan cara mengaktifkannya yaitu kamu harus melangkah. Melangkah gimana? Kamu tahu keran air. Kalau keran air ini baru, tidak pernah dipakai bertahun-tahun, waktu dibuka mampet macet, darah. Tapi kalau keran air itu digunakan setiap hari, waktu dibuka langsung deras. Demikian kuasa itu. Kamu harus melangkah dulu. Kamu ingin apa? Saya ingin melihat mujizat kesembuhan. Mudah itu. Cari orang sakit. Di mana? Rumah sakit. Waduh. Saya cari rumah sakit Panti Kosala, Solo. Saya langsung berpikir. Pertama kali belajar, cari yang ringan-ringan dulu. Sakit ambeien. Panti Kosala ada Abdul Tholib, wah, Siti Aminah, waduh, banyak yang tidak seiman. Yang seiman aja susah, apalagi tidak seiman. Ada yang Kristen, tak datangin, saudara. Anda percaya Yesus? Percaya. Sembuh? Sembuh. Sakit apa Anda? Saya sakit tipes kronis komplikasi. Hah? Dokter berkata tidak boleh duduk dan tidak boleh berdiri karena virusnya itu menggerogoti usus tipis. Kalau berdiri duduk rontok. Langsung saya doa dalam hati, Tuhan, ngapain percobaan pertama berat banget. Waduh. Ada percaya Yesus? Percaya. Yuk kita doa. Langsung saya bahasa roh. Gerak-gerak badan semua. Maka saya tahu kalau doa goyang-goyang itu tanda tidak yakin. Kenapa? Supaya ya. Supaya yakin. Tiba-tiba Tuhan bicara sama saya. Daud, suruh dia bangkit, berdiri, lompat. Hah? Langsung saya ngomong ini, Tuhan, ini suaramu atau bukan ini? Ini kalau bukan, habis didoain mati masuk penjara. Jadi belum praktek udah mati, masuk penjara dulu ini. Orangnya udah mati dulu. Didoain mati gimana? Saya bingung. Kalau saya tidak melangkah, kuasa itu tidak bekerja. Tapi kalau melangkah, kalau sembuh, kalau masuk penjara gimana? Saya ambil keputusan. Ya udahlah, kalau mau masuk ke penjara nasib udah. Saya doa. Anda percaya Yesus sembuh? Waduh, yang doain aja takut gimana lah? Tak bangkit, tak suruh berdiri, tak lempar. Saya dalam hati saya, oh Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Dia berdiri, enggak mati, sembuh. Langsung dokter datang, perawat datang, cek sembuh. Langsung saya lihat tangan saya, wah sakti nih. Wah,
Pertama itu, wah, ada orang mati, mau dibawa ke kamar mayat, tak lihat, wah iman belum nyampe, darah. Yang hidup aja susah, apalagi yang mati. Wah, dari itu saya mulai doain orang sakit, banyak yang sembuh, lumpuh berjalan, banyak yang sembuh. Nah, saya tanya sama teman saya lagi, gimana supaya karunia membedakan roh bekerja, karunia nubuatan bekerja, karunia penglihatan bekerja? Kawan saya ngomong gini, itu mudah. Kamu pelayanan pelepasan, kamu kan khotbah kurang bisa. Nah, kalau khotbah saya kurang bisa, nyanyi ancur. Ada satu bidang yang orang takut, yaitu apa? Pelepasan setan, pengusiran setan. Ini yang paling orang takut. Ya udah, saya ngambil ini aja yang orang jarang ngambil. Wah, ini aja lah. Nah, bagaimana caranya? Mudah. Cari orang kerasukan. Wah, ini yang susah, Dara. Karena apa? Nunggu setannya masuk kemana kan? Wah, nyari orang kerasukan lebih susah, Dara. Langsung saya pikir, oh ya, tempat KKR. Saya duduk di belakang. Nunggu apa? Orang kerasukan. Dari belakang begitu ada yang kerasukan, langsung saya datang. Dalam nama Yesus. Apa yang terjadi? Panitianya bingung, ini orang dari mana nyelonong ya? Nyelonong mana nih? Dan apa yang terjadi? Wah, waktu pertama saya ngusir setan, tidak lihat apa-apa, tidak ada reaksi apa-apa. Pertama, kedua, tidak ada reaksi apa-apa. Orangnya sadar gitu aja, biasa aja. Kedua, tidak lihat apa-apa. Ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Waktu yang ke-8, tiba-tiba mata saya, set, lihat langsung. Jimat-jimat ada di dompet orang. Oh ini, ada yang sakit ini, ada ini. Langsung mata saya lihat, setan. Di mana ini? Tek, 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 tek. Wah, baru karunia itu bekerja pada waktu ke-8. Di situ saya mulai ngerti, kuasa itu bekerja kalau kita harus melangkah. Amin. Harus apa, Dara? Melangkah. Di situ saya mulai doain orang-orang sakit, pengusiran setan. Dan apa yang terjadi? Kuasa itu bukan hanya mengubah hidup saya dan saudara, tapi juga mengubah nasib saudara dan memberikan masa depan. Apa yang terjadi? Setelah saya doain banyak, tiba-tiba saya dipanggil guru saya sekolah Alkitab, rektor. Daud, ada apa Pak Pontas? Sebenarnya kamu tidak lulus, hah? Tetapi kalau tidak diluluskan, muridnya tinggal 4. Karena anugerah keselamatan dan belas kasihanku, engkau kunyatakan lulus. Tapi ada satu syarat, kamu tidak boleh meneruskan sekolah tinggi teologi. Kenapa Pak Pontas? Karena di antara muridku seumur hidupku belum ada yang segoblok kamu. Waduh, udah. Saya diwisuda, senang sekali bisa lulus. Ranking 4, murid tinggal 4. Itu keselamatan bener tuh. Ranking 4, murid tinggal berapa, Dara? Tinggal 4. Dan apa yang terjadi? Waktu saya masih ingat itu, saya diwisuda. Waktu saya diwisuda, papa saya tidak datang, mama saya tidak datang, adik saya tidak datang. Saya pulang naik angkot. Sampai di rumah, papa saya dipecat, adik saya dipecat, kakak saya dipecat. 1 hari dipecat rame-rame. Lulus sekolah kita dapat hadiah itu, saudara. Mereka pada stres semua. Saya langsung berpikir, kalau saya ikut stres, satu keluarga gila. Harus ada satu yang normal, betul? Langsung saya bangkit. Saya percaya kuasa itu menyertai bukan hanya di pelayanan, tapi bisa mengubah nasib seseorang, memberikan masa depan. Langsung saya doa, kalau saudara ada masalah atau tantangan berat apapun dalam hidup saudara, langkah yang pertama, cari Tuhan. Saya cari Tuhan, saya sembah Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, saya sembah Tuhan.
Tiba-tiba Tuhan bicara sama saya, Daud, 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 ada apa Tuhan? Apa yang di tanganmu lakukan dengan setia. Ada plastik bekas gula di tangan saya. Tuhan, apakah aku mau jadi pemulung? Mantan paranormal dukun sakti bertobat jadi pemulung. Dan Tuhan bicara sama saya, dengan tanda salib inilah kamu akan menang. Langsung saya ambil plastik itu, saya nemuin mama saya. Mama, saya mau kerja plastik. Nah ini plastiknya. Tuhan tunjukin ke saya. Ini bekas gula no gitu. Nah, ini ada uang 100.000. Kalau kamu berhasil, berarti Tuhan menyertai kamu. Kalau gagal, modal terakhir. Di antara anak mama, kamu yang paling goblok. Gitu. Di sekolah pun juga pupuk bawang. Saya sampai detik ini tidak bisa matematika, tapi uang ngerti. Saya tidak bisa matematika, tapi uang beneran ngerti. Gara-garanya apa? Saya itu sebelum bertobat tidak pernah belajar, tapi ngambil pikiran guru-guru, langsung jawaban di telapak tangan. Setelah bertobat ilmunya hilang. Makanya sekarang porogapit sama pembagian saya tidak bisa. Taunya satu, duit ngerti. Dan apa terjadi? Ini tak kasih uang 100.000. Kalau memang berhasil, Tuhan menyertai kamu. Mah, aku perlu sepeda motor. Ini ada sepeda motor. Tapi ingat, kreditannya ndak bisa bayar kita. Kamu yang nerusin. Loh mah, 100.000 suruh nyicil kendaraan juga gimana? 100.000 tak belikan plastik di balong, plastik kilap. Saya beli satu sak 25 kilo. Langsung saya berlutut. Ingat, sesuatu yang dilandaskan dengan kekuatan doa itu ada kuasa. Itu gunanya kita kepenuhan Roh Kudus. Saya pegang plastik itu, bekas gula itu, doain. Saya datang ke gereja, saya berdoa. Saya naik motor. Saya masih ingat itu motor itu. Naik motor Alfa. Alfa yang zaman dulu kayak butut itu, Saudara. Nah, saya kelilingan plastik, Saudara. Tiba-tiba Roh Kudus memberitahu saya, kamu jualan di pasar ini, belok gang sini. Tak ikutin, Saudara. Satu-satu gitu loh. Itu dari omset 25 kilo, untung 3.000, 5.000. Naik jadi 50 kilo. Naik jadi 1 kintal. Naik jadi setengah ton. Naik jadi 1 ton, 2 ton, 3 ton, puluhan ton. Sampai jadi pabrik. Dari saya lahir sampai sekarang saya umur 42, saya tidak pernah utang bank. Saudara boleh cek bank seluruh dunia tentang saya, pasti seputih salju. Saya tidak ada utang bank, seumur hidup saya tidak pernah utang bank ya, tidak pernah. Terus jadi pabrik. Di situ saya mulai doa. Nah, setelah itu saya kendor pelayanan. Saya tidak mau jadi hamba Tuhan, penting dukung pelayanan aja. Karena jadi pendeta itu banyak proyek thank you, proyek terima kasih. Capek-capek doain dalam nama Yesus. Pulang, angkot, bis, bayar sendiri. Banyak thank you aja. Waduh, susah sekali jadi hamba Tuhan. Saya udahlah, saya mau bantu pelayanan aja sama bisnis. Tiba-tiba saya ditelepon. Daud, haleluya. Gilbert ini. Daud, kau saya dengar kamu bisnis plastik sukses ya kawan. Hahaha gitu lah. Saya takut satu dikirim sekolah lagi dah. Daud, kamu harus pelayanan. Tuhan memanggil kamu. Iya Pak Gilbert, kamu ke Jakarta ya? Baik Pak Gilbert. Ya, ke Jakarta. Langsung Gilbert ngomong saya, haleluya. Kamu kesaksian ya kawan? Iya. Kamu pelayanan. Waduh Pak Gilbert, bingung saya Pak Gilbert. Pabrik saya gimana Pak Gilbert? Karena pabrik plastik itu 3 shift, 24 jam.
Kalau Jumat, Sabtu, Minggu libur, waduh rugi dah. Kenapa rugi? Listriknya dah. Bisa ada hafalnya adalah, waduh gimana nih, ini 24 jam, 3 shift gini. Saya pikir-pikir gimana ini? Nah langsung gini, kawan, Tuhan manggil kamu, sudah memberkati kamu. Ingat, kalau Tuhan marah, semua habis. Wah iya benar juga. Waduh benar juga. Waduh, saya pikir-pikir, saya lihat pabrik ada rumah waletnya, waletnya udah tinggal panen. Plastiknya gini, aduh. Nah, saya doa lagi, Tuhan, Engkau yang memanggil aku, Engkau yang memberkati. Tuhan, saat ini aku mau mendengar Engkau, Roh Kudus pimpin saya. Ingat, itu mengubah nasib seseorang. Tuhan bicara sama saya, jual pabriknya, dan uangnya belikan tanah semua. Nanti akan kutunjukkan satu tempat tanah yang harus engkau beli. Aduh. Saya doa, baik Tuhan. Pabrik saya jual. Ngelepasin pabrik hati susah juga, Dara. Kenapa? Omset. Pabrik, Dara. Saya jual, Dara. Uang cash. Susah tidur juga. Karena apa? Saya kan tidak pernah urusan dengan bank. Kalau nanti tak titipkan bank, banknya bangkrut gimana? Jadi bingung, megang duit bingung, ndak megang tambah bingung. Waduh. Saya doa, Tuhan, tunjukkan. Aku ingin tahu apa yang harus aku lakukan. Tuhan beritahu saya, belilah tanah di lokasi ini, pinggir kota Solo, pinggir jalan semua. Dan ingat, dengan tanda ini engkau akan menang. Saya lihat lokasinya. Ya ampun saudara, lokasinya banyak setannya, banyak rampok. Pinggir, ya ampun, yang adanya apa? Kandang ayam sama kandang kerbau. Pinggir kota. Saya doa lagi, Tuhan, engkau salah berfirman dah ya. Ini uang satu-satunya saya kerja plastik. Berapa tahun ini? Gimana ini? Tapi kalau ini perintah Tuhan harus saya lakukan. Langsung pinggir jalan semua saya beli. Tuhan beritahu saya, jangan di atas 1.500, tapi di bawah 1.500. Pinggir jalan semua kamu beli. Saya beli pinggir-pinggir jalan. 1.500, 1.000 meter tak beli. Tidak banyak. Waktu itu saya beli ada 30 sertifikat. Pabrik jual panas semua. Setelah jual tanah itu semua, saya doa lagi, Tuhan, aku udah ngikutin petunjukmu. Itu tempat saudara, ya ampun, setannya banyak banget. Setiap malam ada pohon bambu, setan ini lari tuh orang, saudara. Ada lagi di pohon sawo, krocok, gendruwo kencing, lari semua. Wah, langsung saya, wah ini tanah tak usir setannya dulu. Saya doa pengusiran setan tak usir keluar, dalam itu setan keluar. Begitu setannya keluar, sekarang mikir rampoknya, saudara. Karena setiap malam itu ada kerampokan, begal banyak di situ, saudara. Orang tidak berani beli tanah situ, saudara. Ya udah saya beli. Saya beli 300.000, 200.000, 100.000 tak beli semua, saudara. Uang dari pabrik saya jual itu, saudara. Dan apa yang terjadi? Setelah itu tak bikin kandang ayam. Jadi nanti kalau ada yang ngerampok, petok ayam, saudara. Wah, kandang ayam udah sudah bikin dah. Berapa tahun kemudian saya duduk gini, wadah, datang traktor, datang bulldozer, datang alat-alat berat, datang semua di daerah tanah situ. Nggak taunya apa, tanah yang Tuhan tunjukkan ke saya itu pintu tol. Jadi jaraknya itu dari pintu tol itu 500 meter, 200 meter, 300 meter, sekitar pintu tol semua. Itu tanah dari harga 200.000 jadi 3 juta. Sampai dari itu jadi 6 juta, dari banyak banget, lipat-lipat, saudara. Waduh, saya nyesal juga, kenapa enggak beli sebanyak-banyaknya ya. Saya hanya beli 30 tempat aja. Wah, langsung, saudara. Nah, setelah itu saya lihat, saya bikin Alfamart, franchise Alfamart. Saya bikin bisnis ini, plok jadi semua. Jadi kalau kita dipenuhi Roh Kudus, ingat, itu kunci mengaktifkan karunia. Bukan hanya menyertai engkau dalam pelayanan, tapi juga memberi engkau masa depan. Mengubah nasibmu. Segala sesuatu yang mustahil terjadi.
Dan kuasa itu pula, Roh Kudus pula yang membimbing kita untuk menyelamatkan kita dari segala kecelakaan. Suatu kali istri saya melahirkan. Waktu itu dia minta sama saya, "Papi, kita ke Jogja." Ke Jogja. Karena istri saya kan keluarga di Jogja semua. Setelah lahir, anak saya pertama perempuan, baru lahir itu dah. Tuhan bicara sama saya, Daud, ada apa Tuhan? Keluar dari kota ini. Hah? Waduh, alasannya apa Tuhan? Keluar. Kapan aku harus keluar Tuhan? Hari ini juga. Aduh, ini jelasin istri ini paling susah adalah. Kalau enggak ada alasan, pasti gini-gini adalah. Gini-gini adalah. Kita ngomong A, dia ngomong Z udah adalah. Nggak ada alasan lagi. Anak barulah lahir. Langsung ngomong sama istri saya, "Kami, ada apa? Kita pindah malam ini juga." Huh? Ada apa? Oke, pindah. Pindah kemana? Pulang ke Solo. Lah barang-barang ini gimana? Saya semua. Tak lihat, banyak banget ya. Waduh, banyak banget. Siapa yang ngangkat ini? Langsung saya telepon kawan saya dari Solo, Pak Andri. "Pak Andri, malam ini juga saya harus pindah. Saya minta sopir sama mobil." Oke. Ya dibantu. Itu saya ngomel-ngomel. Sampai telinga saya. Ini mas bayi. Waduh. Udah, mobil CR-V. Ini mobil itu enggak saya jual, walaupun udah umurnya udah dari mobil tahun 2002 adalah. Punya kenangan adalah. Mobil. Di situ piring, panci, erok-erok, semua di mobil. Jadi kalau naik mobil, klundang. Wah, istrinya tambah. Di mobil tambah gini dia. Kenapa? Tenang. Keblegong. Karena apa? Dia gini karena apa? Piring-piringnya itu loh. Mak klundang itu di mobil, Ra. Waduh. Apa yang terjadi? Udah sampai Solo. Tak rapiin semua karena dia ngomel, saya sendiri ngerapiin. Tiba-tiba waktu ngerapiin Tuhan bicara lagi. Beli bahan makanan sebanyak-banyaknya, simpan. Ada apa toh Tuhan? Wis lakukan aja lah. Lakukan lah. Beli buah apa semua, tak pikir, areng. Loh, tapi ini areng tuh apa? Nanti kalau mami susah kompor atau minyak, tinggal kipas-kipas. Saya beli areng, daging semua. Setelah selesai saya doa lagi. Tuhan bicara, setelah engkau keluar dari kota itu, malam ini juga aku akan menginjakkan kakiku di Jogja, laut bergelora. Ada apa ini? Kaget saya. Malam itu juga gempa bumi. Tempat yang ditinggali istri saya sama saya dekat situ hancur. Nah, keluarga istri saya dari Jogja lari ke Solo, Wah, lari ke Solo. Karena apa? Cari bahan makanan enggak ada. Rebutan semua. Keluarga istri saya datang sampai rumah, kok ada beras, ada Indomie, ada areng lagi. Banyak ini nih. Nah, loh kok bisa siap banget gitu gimana? Saya disuruh Tuhan untuk nyiapin semuanya. Ngomong gini, kalau Tuhan ngomong harusnya ngomong ke kita. Saya ngomong sama mertua, bukannya saya tidak mau ngomong. Tuhan tuh bicara sama saya, keluar dari kota ini, tapi tidak dijelaskan mau gempa. Jadi mau jelasin ke kalian juga bingung. Makanya saya keluar dulu. Langsung, oh gitu ya. Nah, di situ saya lihat, kalau kita bersama Tuhan ada Roh Kudus, kita diluputkan dari yang jahat, luput dari kecelakaan, luput dari musibah. Jadi ingat,
Kuasa itu bisa mengubah nasib seseorang. Kuasa itu menyertai dalam pelayanan, membuat segala sesuatu yang mustahil menjadi tiada mustahil. Dan kuasa itu pula yang bisa memberikan masa depan hidup kita yang pasti. Amin. Amin. Bukan moga-moga. Maka saudara harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Waktu saya pelayanan ke daerah-daerah, saya masih ingat tuh, saudara. Satu kali Tuhan bicara sama saya, pergi ke Kalimantan. Di mana Tuhan? Itu waktu sekolah Alkitab tuh. Engkau akan kulatih berperang. Waduh. Di mana nih? Waduh. Waktu itu rektor panggil semua. Siapa? Itu waktu sekolah Alkitab. Siapa yang merasa dipanggil Tuhan melayani di Sumatera? Angkat tangan. Lampung, angkat tangan. Jakarta, angkat tangan. Madura, angkat tangan. Kita berharap dapat sponsor, betul? Langsung rektor ngomong, kalian percaya Tuhan panggil kalian ke sana? Percaya. Ya udah, berangkat sendiri. Lah uangnya gimana? Kan Tuhan yang ngutus. Ya modalnya dengan iman itu. Saya berangkat, naik waktu itu saya naik mobil, setelah itu naik kapal Binaya. Binaya nerobos sampai ke Pontianak sampai Singkawang sampai Sanggoledo masuk lagi sampai Bengkayang, masuk lagi Sinapit Sedane, tempat pedalaman yang rumahnya masih di pohon-pohon, telinganya gini-gini gitu. Dan apa yang terjadi? Saya masih ingat itu. Di tempat itu ada gereja. Saya yang khotbah, saya ngedain kantong kolektor, saya mimpin pujian. Dan jemaatnya saya dan pemandunya. Kosong itu gereja. Jadi kolektornya berapa tahu? Kenapa? Ya 2 orang aja. Dan apa yang terjadi? Waktu saya ke situ ada mandau terbang. Di sana itu kalau ada bila mangkok merah berjalan, itu perang, saudara. Dan yang berkuasa di sana itu kepala suku, kepala adat, saudara. Kalau udah gini langsung perang, saudara. Dan di sana waktu itu saya dikasih tahu ada kanibal, orang makan orang, saudara. Penggal kepala, saudara. Itu zaman itu, saudara. Jalan robos hutan, 1 malam itu jalan kaki, saudara. Tiba-tiba ada mandau terbang, terbang itu. Langsung saya doa, dalam nama Yesus, jatuh mandaunya. Datang anak muda, gimana ilmu daya? Wah, itu mainan saya sejak SD. Karena waktu saya SD dulu mainan itu keris sama pedang gini-gini, langsung jalan gini. Wah, dilaporkan ke kepala sukunya sama kepala adatnya. Malamnya lagi dikirim lagi, guci-guci terbang, teng. Langsung saya doa, dalam nama Yesus, jatuh semua. Begitu jatuh semua, anak muda ini datang lagi, gimana ilmu daya? Itu mainan saya sejak SMP. Wah, marah itu kepala suku kepala adat. Hari Minggu kebaktian penuh, saudara. Bawa mando gini semua, saudara. Wah, mando, saudara. Di hutan tuh, saudara, tengah hutan. Dan di sana tidak ada polisi. Polisi tidak ada, polsek aja tidak ada, polisi tidak ada. Polisi kehutanan aja tidak ada. Pedalaman bener, saudara. Mando gini. Dan saya masih ingat zaman itu ikan arwana itu digoreng. Ikan arwana itu digorengin zaman itu, saudara. Digoreng jadi ikan asin gitu, saudara. Ikan arwana itu. Waktu zaman itu waktu saya diutus ke sana. Ini pakai mando gini. Kepala adat, kepala sukunya nemuin saya. Dia tatap saya tatap dia, tatapan gini, saudara. Nah, adu ilmu kan seperti itu. Kalau tunduk itu artinya kalah. Jadi makanya kalau kita bicara sama orang jangan nunduk, tatap, tapi jangan gini juga. Biasa aja. Makanya saya ini selalu mata itu gini, nah, tatapan. Dia tatap saya tatap dia, tatapan. Saya doa dalam nama Yesus. Langsung kepala suku, kepala adat ambruk di depan saya di gereja, saudara. Langsung itu orang-orang Dayak di pedalaman gini, kita ikut pendeta sakti. Apa yang terjadi? Hari itu juga gereja itu langsung penuh. Saya ke pedalaman
banyak bertobat, kampung-kampung demi kampung. Dan apa yang terjadi? Di situ saya lihat, kalau kuasa itu bekerja, siapapun tidak bisa melawan. Roh Kudus. Amin. Nah, ingat saudara, ada kuasa. Jadi mulai hari ini, pertama, engkau harus mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dibaptis Roh Kudus dengan tanda-tanda mula-mula bahasa roh. Dan kalau sudah engkau mengalami baptisan Roh Kudus, harus diaktifkan setiap hari. Kenapa diaktifkan? Ingat, supaya kuasa itu tambah hari, tambah besar dalam hidup saudara, berkobar dalam hidup kita. Amin. Mazmur 137. Di tepi sungai-sungai Babel. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu, kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita, meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, jika aku tidak mengingat engkau. Jika aku tidak jadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Ingatlah ya Tuhan, kepada Bani Edom, yang pada hari pemusnahan Yerusalem mengatakan, runtuhkan, runtuhkan sampai ke dasarnya. Hai putri Babel, yang suka melakukan kekerasan, berbahagialah orang yang membalas kepadamu perbuatan-perbuatan yang kau lakukan kepada kami. Berbahagialah orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit batu. Mazmur 138. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Mazmur 139. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan, Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam,
maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah. Betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Sekiranya Engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah yang berkata-kata dusta terhadap Engkau dan melawan Engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau? Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mazmur 140. Doa minta perlindungan terhadap orang-orang jahat. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Luputkanlah aku ya Tuhan daripada manusia jahat. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan, yang merancang kejahatan di dalam hati, dan setiap hari menghasut-hasut perang. Mereka menajamkan lidahnya seperti ular. Bisa ular senduk ada di bawah bibirnya. Peliharalah aku ya Tuhan terhadap tangan orang fasik. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan, yang bermaksud menjatuhkan aku. Orang congkak dengan sembunyi memasang jerat terhadap aku, dan mereka membentangkan tali-tali sebagai jaring. Di sepanjang jalan mereka menaruh perangkap terhadap aku. Aku berkata kepada Tuhan, Allahku Engkau, berilah telinga ya Tuhan kepada suara permohonanku. Ya Allah Tuhanku, kekuatan keselamatanku, Engkau menudungi kepalaku pada hari pertarungan senjata. Ya Tuhan, jangan penuhi keinginan orang fasik, jangan luluskan tipu rencananya. Orang-orang yang mengelilingi aku meninggikan kepala. Biarlah bencana yang diucapkan mereka menimpa mereka. Biarlah ia menghujani mereka dengan bara api. Biarlah ia menjatuhkan mereka ke dalam jurang sehingga tidak bangkit lagi. Pemfitnah tidak akan diam tetap di bumi. Orang yang melakukan kekerasan akan diburu oleh malapetaka. Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Sungguh, orang-orang benar akan memuji nama-Mu. Orang-orang yang jujur akan diam di hadapan-Mu. Mazmur 141. Doa dalam pencobaan. Mazmur Daud. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Biarlah orang yang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, maka mereka akan mendengar.
bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan. Seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah, demikianlah akan berhamburan tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati. Tetapi kepadamulah ya Allah, Tuhanku, mataku tertuju. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku, dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jalan mereka, tetapi aku melangkah lalu. Mazmur 142. Doa seorang yang dikejar-kejar. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua, suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang, tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan, kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara, untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku, apabila engkau berbuat baik kepadaku. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.